Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minggu kemarin saya dapat inbokan atau SMS dari mbak-mbaknya. Kenapa saya harus nge-review orang yang lagi bertengkar ya mbak ya? Kalau ngurusin orang bertengkar lah, ya gak ada habisnya dong. Kita kan punya aura positif, jangan memberikan aura negatif. Dan kenapa saya tidak nge-share postingan itu? Kenapa saya tidak membahasnya waktu itu? Saya berpikir bahwa itu aura negatif mbak. Ntar dibilangnya kita orang Indonesia itu arogan, gitu aja sampai bentrok dan bermain fisik gitu loh. Padahal tahu sendiri orang Hongkong itu paling takut main fisik, karena kan ada hukumannya, ada catatannya kriminal gitu loh. Jadi kalau kita itu suka gebukin orang, suka nampar orang, suka mukul orang itu, dan kalau kita dilaporkan polisi ada bukti, itu kita punya catatan kriminal secara tidak langsung ya. Dan kejadian itu saya tidak tahu ada di mana. Kenapa saya tidak ingin mereview tentang kejadian itu? Saya cuman kasih gambaran umum aja. Apapun yang terjadi, kenapa sih kita tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik? Kenapa harus di tempat umum terjadi pencakaran, penjambaan, pengenyean, pengamuan, penggebukan? Waduh, omboh apa bahasa apa gak jelas sih. Jadi intinya sabari kurang, dan yang ditunjukkan adalah keegoannya. Di sini saya ingin bilang, menang tapi kalah. Saya tahu kamu menang saat pertengkaran itu. Saya tahu kamu menang saat perkelahian itu. Saya tahu kamu merasa paling hebat saat terjadi pertengkaran itu. Tapi saya bisa bilang, kamu sedang kalah. Kenapa? Karena kamu kalah pada dirimu sendiri. Kamu kalah menahan egomu. Kamu kalah menahan keegoisanmu. Karena apa? Orang yang kalah dalam menahan emosi, kita tidak akan pernah menang dimanapun. Orang yang kalah menahan kemarahannya, kita tidak akan pernah menang dalam segala hal. Bayangkan kalau kalian selalu mengandalkan emosi, dimanapun bisa tarung mbak. Siapa sih yang gak bisa tarung? Saya juga bisa tarung. Tapi apa yang kita dapatkan dari pertarungan itu? Seorang pejuang tangguh itu harus tarung Miss Yuni. Loh, yo ndelok area nih no. Ndelok arena nih no. Pertarungan secara sportif, pertarungan secara baik, itu saya dukung. Lah pertarungan fisik di tempat umum atas nama Indonesia, yo jangan no. Apalagi pertarungan tentang asmara, tentang uang, janganlah mbak. Ini namanya menang tapi kalah. Pertarungan itu tidak perlu menjadi pemenang yang diakuin. Pertarungan itu lebih baik kita pergi, karena sudah tahu situasi tidak menentu. Kalaupun kita ketemu dia, ojo mau keruak raine, ojo mau tonjo, ojo mau tampar. Balas dendamlah dengan elegan. Maksud saya balas dendam dengan elegan, kita melupakan dan move on. Loh penak mbak Yuni ngomong, loh yo penak mbak. Saya itu pernah punya laki-laki yang begarangan. Dia sana sini merayu. Apakah anak yang dirayu itu tak amuk? Ya enggak. Ya biarkan. Mau sama-sama mau ya disilahkan. Tapi saya selalu bilang, kamu tidak akan pernah bahagia dengan cara seperti ini. Karena itu saya yakin, orang yang menangnya dewe gak akan pernah menang. Malah ngisi-ngisini. Kamu tarung nih jobo hebat, didelok uang spiral viral dan bilang Indonesia Raya bikin gaduh. Nah ya lah yo izin toh. Tapi menurut pendapat saya ya wes nikmatin aja. Kalau memang Anda merasa enjoy dengan pertengkaran itu, dan yang udah nyebarin videonya merasa punya traffic, ya wes lanjut. No, namanya orang kan terserah toh mbak. Ada orang punya rezeki yang beda-beda. Ada orang yang maunya seperti itu kan juga nggak ada masalah. Cuman saya ingatkan sekali lagi, kita ada di negeri Hongkong ini, punyalah aura positif. Kalau orang lain punya aura negatif, tinggalkan. Kalau orang toksik, tinggalkan. Wes, iya udah bikin gampang. Yang bikin susah kan pikiran kita. Mbak Yuni, aku lo dilok nih, aku dinyek. Terus, dinyek, apakah kamu akan ngenyek balik? Lah kita apa podo mbak daerah? Bener nggak? Wes dinyek uang, nggak ada yang ngenyek balik. Saya itu pernah loh mbak dijatuhkan, dihina sehina-hinanya, dibilang apapun. Saya selalu bilang sama dia,
nggak apa-apa kalau kamu merasa nyaman dengan hinaan itu. Kalau kamu merasa hebat dengan hinaan itu, nikmati. Saya lu nggak apa-apa, saya orang yang nyantai kok. Tapi saya percaya dengan berkat Tuhan, kita nggak salah, suatu saat Tuhan akan tunjukkan orang yang suka sama kita. Walaupun kita disalahkan tetap suka. Orang yang nggak suka sama kita, walaupun kita baik, melakukan kebaikan itu tetap salah, nggak bener ya. Jadi dirilah sendiri, jadi diri sendiri. Jadilah apa yang kamu inginkan. Bukan berarti menjadi orang yang bisa menyakitin orang lain, tapi orang yang bisa menghargai diri sendiri, maka orang sekitar kita akan menghargai kita. Jadi saya cuma berpesan buat mbak-mbaknya yang di Indonesia, mbak-mbaknya Indonesia yang ada di Hong Kong sini, kalau punya masalah pribadi, ayo duduk bareng, ngopi bareng, selesaikan bareng. Rasa tukaran di Facebook, di YouTube, apalagi di dunia nyata. Karena menurut pendapat saya, itu akan menunjukkan kelemahan kita. Apalagi yang namanya Indonesia kan bukan cuma sampean saja. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu itu pikir ulang. Saya itu pernah sempat dihina orang loh. Si Juni itu melarat, itu cuma gaya-gayaan tok. Terus saya itu wah emosi banget, terus dibilang kalungnya Juni ku palsu, yuk gelang sedigae palsu, HP ini ku palsu. Wah namanya orang ya emosi loh mbak, wajar. Saya juga punya emosi. Habis itu saya upload perhiasan saya upload apa yang saya punya, saya video. Dengan emosi saya buat status, tak tulis wih mau tak unggah nih, tak pikir lagi. Lah apa gunanya tak upload iki donyoku. Lele seandainya Tuhan ambil sawayah-wayah lah yo isi aku iki. Bener tidak? Jadi sudah saya full video mbak. Apa yang ingin saya tunjukkan di tempat publik itu sudah saya foto, saya video, sambil saya caption karo ngamuk-ngamuk gitu. Tapi apa yang saya dapatkan? Apakah saya semakin hebat dengan menunjukkan kekayaan saya? Apakah orang akan segan dan sungkan kalau mereka tahu bahwa saya itu orang kaya raya? Ya enggak lah. Bener enggak? Akhirnya dengan hati tenang saya delete lagi, dan saya cuman bilang, apa sih yang saya cari? Kebahagiaan. Saya sudah bahagia dengan keluarga saya. Orang menghina itu wajar, yang penting kita nggak menghina balik. Kalau kita menghina balik itu yang nggak wajar, karena itu kita akan sama dengan dia. Makanya saya mikir, ya wes nggak apa-apa lah, puas-puas noleh ngelolono aku, puas-puas noleh menyakitiku. Yang penting Tuhan masih bersamaku. Yang penting saya tidak lupa siapa diri saya. Jadi saya tidak ingin jadi kere munggah balik, karena saya sekali lagi bukan orang kaya. Saya datang ke Hong Kong sebagai pekerja, dan saya berharap pikiran, tenaga, dan kemampuan saya hari ini bisa dipakai sesama. Karena saya tidak ingin berkat Tuhan ini mengalir atas saya pribadi. Saya ingin berbagi dengan kalian semua. Dan sekali lagi saya juga punya proyek di mana kalau memang ada dari YouTuber lain yang baru mulai, yang saat ini subscribernya kurang, saya sama Mas Sandro punya planning untuk mengangkat kalian. Gimana caranya biar kalian itu bisa naik bareng-bareng sama aku. Aku kepinginnya kalian ada sama-sama di atas bareng sama aku. Jadi aku akan lebih bangga lagi kalau orang-orang di sekitar saya itu sukses. Dan saya akan lebih bangga lagi kalau orang-orang di sekitar saya itu lebih kaya dari saya. Jadi saya akan lebih bangga itu mbak. Saya tidak akan merasa bangga dengan orang-orang di sekitar saya yang lebih miskin dan tidak berusaha. Saya akan bangga banget kalau bisa bantu kalian menjadi sukses. Jadi buat mbak-mbaknya YouTube lain, kalau ambil video saya, bahkan di TikTok itu saya tidak pernah mempermasalahkannya. Saya tidak akan ambil dari copyright atau apapun, tidak. Ambil aja nggak apa-apa, kalau itu memang bermanfaat. Karena prinsip saya adalah berbagi. Masalah uang, biar Tuhan yang atur. Itu aja dari saya. Hari ini saya kelihatan capek sekali karena sebenarnya saya agak sakit. Mungkin karena weather ya, apa namanya? Wah, sok bahasa Inggris. Karena cuaca mungkin ya agak mulai semilir. Jadi buat mbak-mbaknya yang di luar sana, jaga kesehatan. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia, saya dan Anda berbahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.